Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang ekstrim ya. Ekstrim yang sering juga ekstrim seperti ini menjebak kita ya. Ini di pair BTC USD time frame H1 ya. Ada ekstrim ekstrimnya ini boleh dikatakan ekstrim magic karena seluruh MA low-nya yang 10 dan yang 5, MA 10 dan MA 5 low ini di luar low BB ya. Banyak mitos yang mengatakan apabila extreme magic itu sangat luar biasa, katanya seperti itu. Menurut saya itu hanya mitos ya, mungkin bukan mitos sih, bisa juga memang betul, tapi semua tergantung pada time frame di atasnya. Atau dengan kata lain, ekstrim ini posisinya di time frame besar itu di mana? Karena itu yang membuat ekstrim itu berguna sebagai konfirmasi atau memang tidak perlu diabaikan. Ada juga ekstrim yang tidak perlu diabaikan, yang tidak perlu kita terlalu, karena banyak orang yang trading dengan BBMA begitu yakin dengan ekstrim. Artinya begitu ada ekstrim langsung ambil posisi ya. Itu kesalahan dari trading menggunakan BBMA, salah satunya itu ya. Karena seperti kita ketahui, struktur BBMA itu setelah ekstrim kemudian TPW ya, ekstrim, TPW dan MHV. Jadi tidak ada kaidahnya di BMA itu ekstrim buy langsung naik ya, itu tidak ada, itu ada prosesnya. Yang jelas setelah ekstrim itu TPW ya, setelah TPW MHP, dan setelah MHP CSAK, reentry CSAK, kemudian momentum, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini yang akan kita bicarakan kenapa saya mengambil posisi sell padahal di sini ekstrim. Itu yang akan kita bahas. Ada beberapa alasan sebuah ekstrim bisa kita abaikan ya. Yang pertama, letak ekstrim ini di time frame besar ataupun di time frame atasnya tidak memiliki arti apa-apa ya. Kita cek di H4. Jadi ekstrim di H1 tadi dia terjadi sebelum reentry. Jadi H4 ini belum reentry ya. Ini masih momentum. Ini belum tahu kita bagaimana selanjutnya. Yang jelas dia belum reentry. Setelah momentum ini belum ada reentry. Berbeda jika seandainya ini sudah reentry, H4 ini ya, reentry naik ke MA high, kemudian dia turun. Saat dia turun itu terjadi ekstrim di H1. Nah, itu bisa kita katakan MHP H4.
karena MHP itu terjadi setelah re-entry. Jadi re-entry dulu, kemudian dia tidak mampu momentum, dan di time frame di bawahnya terjadi ekstrim, maka validlah MHP H4 ini. Jadi itu alasan yang pertama, ekstrim di time frame H1 ini bukan ekstrim yang memvalidkan MHP time frame H4. Itu alasan yang pertama, karena H4 belum re-entry ya. Jadi belum ada istilah MHP kalau belum re-entry. Oke, itu alasan pertama. Alasan kedua, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ekstrim ini belum berhasil menjadi CSAK. Jadi masih bisa kita abaikan. Kita bisa lihat di sini H1 ini setelah dia ekstrim TPW itu belum berhasil jadi CSAK, dan ini kita perhatikan secara kasat mata ini bertindak sebagai resisten yang cukup tangguh ya, mid BB dan MA high ini. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, terjadinya ekstrim di sini di time frame H4 ini zone zero loss ya. Jadi zone zero loss ini salah satu setup yang sangat kuat ya. Kenapa dikatakan kuat? Karena dia trennya sudah terbentuk sempurna di time frame ini. Karena ini ya, MA50, MA20, MA20 ini kan sama juga dengan mid BB ya. Kemudian MA10 high, MA10 low, MA510 high, 510 low ya. Itu semua sudah terbentuk trennya, sudah menduduki posisi masing-masing sesuai dengan tren. Jadi ini boleh dikatakan sudah tren turun yang sangat kuat di time frame H4 ini, sehingga kita harus berhati-hati. Walaupun terjadi ekstrim di sini, kalau bukan dia memvalidkan MHP H4 ataupun terjadi setup lengkap di H1 ini, abaikan saja. Seandainya pun terjadi setup lengkap di H1 ini ya, artinya terjadi CSAK misalnya, itu tujuannya hanya untuk naik ke area re-entry H4 ini, hanya untuk ke sini ya. Jadi setup lengkap di H1 itu nanti akan patah di top BB H1 ataupun di MA50 nya ini, untuk mengkonfirmasi bisa terjadi ekstrim di top BB ini ataupun rejection di sini, untuk mengkonfirmasi re-entry momentum H4 ya. Jadi seperti itu menyikapi apabila terjadi ekstrim di kondisi seperti ini ya. Jadi ekstrim yang paling bagus itu adalah ekstrim yang searah dengan tren. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrim itu haruslah mengkonfirmasi setup di time frame besar, apakah itu MHP atau re-entry ya. Kira-kira seperti itu, agar kita lebih santai, artinya tidak terlalu buru-buru. Seandainya kita punya posisi sell pun, ini posisi sell saya sudah lama ya, di time frame daily sudah tidak terlihat lagi, di time frame weekly saya tidak akan close posisi ini apabila ini H4 ini tidak MHP ya. Jadi setelah re-entry, ini pun masih menunggu re-entry, setelah re-entry dia turun dan terjadi ekstrem di H1, mungkin saya akan close ya. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang ekstrim. Jadi jangan ditelan mentah-mentah teori tentang ekstrim ini. Benar apa dikatakan Om Ali, pendiri BBMA ini, adalah ekstrim itu hanya signal awal ya, signal awal. Artinya kita boleh berhati-hati. Dan menurut pengalaman, ekstrim ini tidak berarti apa-apa apabila tidak mengkonfirmasi setup di time frame besar, misalnya MHP ataupun re-entry,
Dan apabila terjadi CSAK setup lengkap setelah ekstrim, itu hanya akan menuju re-entry di time frame atasnya. Kira-kira seperti itu pembahasan tentang ekstrim kali ini. Ekstrim yang perlu diabaikan saja, kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.